bersabar, kita patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sudah bosan apa bosan banget Ibu? Diam di rumah nih. Jadi acara hari ini acaranya nggak terlalu serius Bu, lebih ke arah interaktif aja. Jadi kalau nanti saya ada yang menyampaikan sesuatu, Ibu boleh langsung kalau misalkan langsung bertanya boleh, langsung menyatakan pendapat juga monggo ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Bu Iva boleh sambil makan tuh Bu. Tentunya yang bergabung di sini adalah bunda-bunda ASI ya, atau bunda-bunda yang mau menyiapkan kelahiran dedek bayi supaya kedepannya bisa menjalani proses laktasi secara eksklusif dan paling tidak 2 tahun sesuai dengan anjuran di surat Al-Baqarah bahwa susuilah secara sempurna selama 2 tahun. Baiklah, mohon ini untuk acara mitos dan fakta. Ini interaktif aja ya Bun. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas atau mau dipotong, langsung nanti lambaikan tangan ya Bun. Oke, atau di chat di kolom chat. Bentar ya. Kedengaran ya Bun suara saya? Kedengaran ya, mitos atau fakta seputar ASI. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Gigi Dian bahwa untuk proses menyusui atau laktasi ini kadang-kadang kendala utama adalah belief kita atau keyakinan kita. Sesuatu yang kita yakini yang nanti akan menghambat proses laktasi itu sendiri. Menurut saya, pengalaman saya, 98% wanita itu bisa menyusui. Berarti 2% aja yang nanti ada kesulitan pada waktu menyusui. Dan sebagian besar kesulitan karena menyusui itu sebagian besar adalah karena ketidakpedean kita sendiri. Seperti itu. Nah, banyak sekali hal-hal atau keyakinan kita yang nanti akan menjadi penghalang menyusui. Nah, monggo. Salah satu yang kita sering diskusikan adalah air susu ibu adalah cairan yang keras, maksudnya bereaksi secara keras dan berbahaya yang dapat menimbulkan kemerahan apabila mengenai mata, pipi, genital atau alat kelamin atau bagian kulit lainnya. Nah, ini sering pada masyarakat itu ada merah-merah di pipi. Oh, ini karena kena ASI, seperti itu kan, Bun? Ya, atau di kemerahan pada kelamin. Oh, ini enggak cocok ASI-nya, seperti itu kan, Bun? Nah, itu sebenarnya mitos atau fakta? Monggo, boleh di kolom chat ditulis mitos atau fakta gitu. Nanti dari tim-tim humas yang akan menghitung jumlah interaktif share Bapak Ibu yang kemudian akan ada gimmick untuk Bapak Ibu, tentunya seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya ASI adalah cairan yang sangat aman. Jadi tidak benar adalah cairan ASI jika mengenai kulit adik bayi
itu akan bereaksi menimbulkan gatal-gatal. Demikian juga pada jika mengenai kelamin. ASI yang mengenai kulit bayi adalah aman karena ASI adalah cairan tubuh yang tidak berbahaya. Bila timbul kemerahan pada kulit bayi, mungkin saja bayi terkena alergi. Untuk klinis, biasanya mereka menyebutnya dengan dermatitis atopik. Memang bawaan adik bayi, dia sensitif. Bisa jadi dermatitis atopik itu bukan karena asinya, tetapi misalkan karena bedak, karena lotion, ya, karena hawa dingin, ya, karena permukaan yang nempel di pipi dan lain sebagainya. Jadi ASI prinsipnya adalah aman. Tidak usah khawatir ya Bun untuk tetap memberikan ASI secara eksklusif. Nah, ini mitos yang kedua. Sudah ada pertanyaan Dokter Dian mungkin yang di kolom chat. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita bahas pertanyaan aja. Kalau enggak, saya langsung ke mitos dan fakta. Mitos yang kedua adalah menyusui perlu dilakukan 15 menit di payudara kiri dan 15 menit di payudara kanan agar bayi mendapat nasi dan lauk pauk secara seimbang. Nah, para bunda ini biasanya gitu, biar enggak gede sebelah nih dok, harus 15 menit di kiri, 15 menit di kanan. Jadi timbangannya sama persis. Mitos atau fakta Bun? Ya, kalau saya sih ini jawabannya gini, mitos. Tetapi sebenarnya mitos setengah fakta kalau menurut saya nih Bun. Kedua payudara memiliki komposisi ASI yang sama, baik payudara kiri maupun payudara kanan, komposisinya, zat gizinya, kadar nutrisinya itu hampir sama. Susui bayi di satu payudara sampai bayi kenyang dan tidak perlu berganti payudara, walaupun payudara di sebelahnya basah karena ASI yang merembes. Biasanya kalau kita susui nih Bun di kanan, yang kiri itu bisa jadi nerotos-nerotos kan seperti itu. Ya. Tuh ada suara adik bayinya. Dengan menyusui pada satu payudara, maka bayi akan mendapat seluruh komposisi ASI. ASI terakhir kita biasa menyebutnya dengan hand milk ya Bun. Jadi ada ASI awal, ASI pertengahan, ada ASI akhir. ASI akhir inilah yang bayi-bayi itu harus mendapat cukup jumlah yang cukup karena ASI hand milk, ASI yang terakhir ini mengandung lemak yang cukup banyak. Berikan payudara yang sebelahnya pada periode menyusui berikutnya. Jadi tipsnya nih Bun, kalau mau nyusu, misalkan kita ini nggak kidal nih ya, tetap menurut saya nggak perlu 15 menit kanan, 15 menit kiri, tapi perlu seimbang supaya kedua payudara itu mendapat stimulasi yang cukup. Ya, jadi susui nih, misalnya payudara kanan nih, susuilah menurut saya adalah sampai hand milk-nya bisa keluar. Jadi sampai benar-benar terakhir, hand milk itu ada di tetesan terakhir Bun. Misalkan payudara kanan nih disusuin, ya sampai habis. Kalau perlu sebelum habis kosongkan pakai pijatan tangan. Nah prinsipnya kalau gentong di bagian kanan ini disusuin dengan habis, nanti isinya akan berlimpah luas. Dikonsumsi 200 mili, maka Allah akan mengembalikan 250 mili. Mitos sih gitu. Ya. Monggo Bun, gabung Bun, yang baru gabung mitos dan fakta. Nah, pada periode berikutnya beralihlah ke payudara nggak kanan terus nih. Ini kan tadi udah dipompa keluar ASI-nya lagi. Ini fase pengisian kembali ke payudara kiri untuk periode menyusui yang berikutnya. Sama seperti yang di kanan, kosongkan sampai hand milk-nya terkonsumsi oleh adik bayi. Begitu seterusnya saling berpindah-pindah antara sisi kiri dan kanan. Ya, jadi enggak harus 15 menit, tapi perpindahan dari payudara satu dan payudara kanan itu penting. Supaya apa? Supaya payudara mendapat stimulasi supaya bisa berproduksi ASI secara maksimal. Yang kedua,
Jika kita nyusui kiri dan kanan, maka stimulasi pada adik bayi juga akan seimbang. Ada anak yang rolling kanan terus karena dia stimulasinya dari sisi kanan terus. Ya, dari sisi kiri terus. Ya kok? Nah, alangkah bagus jika pada waktu nyusuin itu nggak harus 15 menit, juga berpindah-pindah, juga pada waktu gendong pun. Ya, kadang-kadang susuin tuh di kanan terus. Saya bilang itu setir kanan, sehingga payudara kiri nggak pernah dipakai. Payudara yang nggak pernah dipakai, maka tidak akan memproduksi ASI dengan cukup. Begitu ya, Bun. Mungkin ada yang ditanyakan, Bun. Monggo, ini dialog interaktif aja, Bun. Ada di kolom chat, Dr. Diki Dian. Belum ada. Bu Vira. Langsung ya, Bun. Kalau ada pertanyaan kita bahas ya. Apa, Dok? Kalau ini sih pertanyaannya sepertinya nggak berhubungan dengan ASI, dokter. Gimana? Boleh, nggak apa-apa. Ini interaktif aja kok. Ini obat kangen. Udah lama saya nggak ketemu bunda-bunda ASI nih. Apa, Dok? Bisa dibacakan mungkin di kolom chatnya. Dari Bunda siapa, dokter? Ini ada dari Bunda Putri, dokter. Yeah. Assalamualaikum, selamat pagi, dok. Mohon maaf ingin bertanya bagaimana cara kita agar sukses NWP. Karena banyak sekali cerita-cerita yang sudah berpengalaman rata-rata hanya mampu menyusui saat TM1 saja, dok. TM1 ya, baiklah. Selanjutnya selalu Yeah. berefek kontraksi atau bayi tidak mau minum ASI-nya. Ya, baiklah. Terima kasih Bunda Putri sudah gabung di ngobrol bincang ASI pekan hari ini. Bunda Putri sudah gabung, Bun? Halo, Bunda Putri. Jadi yang ditanyakan mengenai NWP, nursing while pregnancy. Jadi menyusui selama kehamilan. Ya, kok kebanyakan gagal sih? Tipsnya apa ya? Gitu. Nah, tipsnya menyusui, segala tips menyusui nih, Bun. Karena menyusui itu porosnya adalah hipofisis dan hipotalamus yang ada di otak nih, Bun. Nih. Menyusui itu kuncinya ada di sini nih, Bun. Ya. Sesuatu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ketidakpedean, ini nanti akan turun. Di poros kanan kuncinya adalah saraf, ya. Yang akhirnya kalau itu cemas ada di sini akan turun ke dalam produksi ASI sehingga produksi ASI tidak banyak. Entah itu nursing while pregnancy, menyusui sewaktu kehamilan, atau relaksasi yang sudah nggak ngasih, pengen ngasih lagi, atau induksi laktasi, menyusui pada bayi-bayi adopsi, kuncinya tetap pegang nih ini. Ya, sama dengan tadi saya bilang bahwa 98% perempuan itu bisa nyusu. Ya, 2%-nya itu yang nggak bisa nyusu. Kenapa? Karena kelainan anatomis, mungkin ada kelainan di payudaranya dan lain sebagainya, atau kelainan pada bayinya, sehingga menimbulkan kesulitan menyusui. Tapi 98% itu bisa ASI. Dari 98% yang gagal ASI, itu karena faktor paling banyak menurut penelitian karena faktor psikologis. Seorang ibu yang cemas, seorang ibu yang takut, baby blue syndrome, jadi merasa sedih, pengen nangis pada waktu habis melahirkan. Nah, ini yang penting adalah satu support orang terdekat. Dalam hal ini adalah suami, mertua, orang tua, ya. Itu penting sekali di sini. Kalau perlu, kalau memang itu masalahnya adalah NWP, nursing while pregnancy, ibu boleh konsul ke klinik laktasi kami. Nanti kami akan coach mendampingi ibu selama ibu menyusui sambil hamil ya. Yang pertama yakinlah bahwa produksi ASI cukup walaupun ibu sedang hamil. Ya.
Sama dengan saya juga punya pasien untuk induksi laktasi, jadi menyusui pada bayi adopsi, entah itu diadopsi oleh bibinya atau neneknya, disusuin oleh neneknya, yang berhasil adalah yang punya keyakinan yang tinggi. Saya punya pasien adopsi di usia 56 tahun, sudah menopause, tetapi akhirnya bisa menyusui dan kembali ke klinik laktasi kami dalam kondisi pengen nyapih anaknya. Nah itu, satu tipsnya yakin dulu. Ya, yang kedua support dari keluarga, terutama suami. Nih para bapak, Dokter Indi, makasih sudah gabung. Pak Budi, makasih sudah gabung. Ini bapak-bapak luar biasa, jempol 4 untuk bapak-bapak yang gabung di kelas laktasi. Jadi sekedar memberikan susu untuk mama, memijat punggung, itu akan membuat mama merasa happy, rileks, yang akhirnya pada akhirnya akan menambah produksi ASI. Yang ketiga, mama harus konsumsi makanan cukup gizi. Karena ibu menyusui, kebutuhan kalorinya cukup tinggi. Ibu hamil, kebutuhan kalorinya juga cukup tinggi. Monggo, nanti konsul ke klinik laktasi, kami akan hitungkan berapa jumlah kalori yang Bapak Ibu butuhkan per hari. Dan pilihan makanan seperti apa yang cocok untuk ibu-ibu yang NWP ini. Nah, seperti itu. Ya, yang keempat, ya. Hindari stres pun. Ya. Kalau misalkan ibu hamil dan juga nyusun nih, nah orang hamil apalagi yang hamil tua, ini udah ngurusin ini susah, ini harus gendong anak, lah gimana nggak stres? Nah itu perlunya. Ya kalau suami pulang kerja nih, misalkan ibu di rumah aja, ambil sisi dedek bayi ini, ya kembali dekatkan ke ayahnya sehingga kita bisa sama-sama berbagi peran, seperti itu. Ya, yang keempat tipsnya supaya NWP-nya jos ya. Apa? Ibu gabung dengan komunitas para NWP. Ya, kalau saya dengerin nih, saya ngasih, oh ini bisa kok NWP asik gitu. Ibu ngomong, ah ngapain Dokter Wida mah nenek-nenek, ya ngomong NWP yang nggak pernah ngerasain gitu. Apalagi kalau ibu sudah gabung di kelas, nanti satu sama lain akan support, satu sama lain akan saling menguatkan. Begitu Bu Putri, kira-kira untuk NWP. Moga-moga jawaban saya bisa sedikit mencerahkan ya. Nah, kembali tadi sudah ya mengenai mitos dan fakta. Sambil kita tunggu pertanyaan lagi ya Dokter Dian ya. Nih, ketiga, hanya ASI yang mengandung antibodi, hormon pertumbuhan, dan enzim pencernaan. Mitos atau fakta? Enggak. Oh. Nih, fakta. Ibu yang terinfeksi, sel darah putih ibu membuat antibodi untuk melindungi ibu. Sebagian sel darah putih masuk ke payudara dan kirim masuk ke dalam tubuhnya si dedek bayi. Tapi ingat Bu, antibodi pada ASI adalah antibodi non-spesifik. Non-spesifik artinya tidak spesifik untuk salah satu virus atau salah satu bakteri. Jadi yakinlah bahwa memberi ASI itu anak ibu ke depannya enggak akan gampang sakit karena tubuh bayinya. Tetapi bukan spesifik, maksudnya tidak spesifik terhadap campak, tidak spesifik terhadap COVID, tidak spesifik terhadap flu. Jadi kita juga nggak bisa meremehkan, wes aku nggak perlu vaksin lah, mbeh, aku pakai ASI doang. Nggak bisa pun. Antibodi pada ASI non-spesifik. Untuk selanjutnya tetap diperlukan program vaksinasi sesuai dengan umur adik bayi supaya kita dapat juga antibodi spesifiknya. Demikian. Monggo.
Ada pertanyaan dok dari Bunda Indi. Oh, Bunda Indi. Iya Monggo dok. Bun, fotonya dong, masuk dulu. Saya habis melahirkan SC dok. ASI nggak keluar, bayi Eh, saya nangis. Boleh nggak saya pakai pendamping ASI? Kalau nggak boleh, sampai berapa lama saya diperbolehkan pakai PASI? Karena ASI saya keluar cuma sedikit atau bahkan nggak keluar dari Bunda Indi. baiklah, Bun, monggo dong, masuk ke link kami ini fotonya nggak belum masuk Bunda Indi. Makasih pada pertanyaannya Bun. Jadi ASI pada baby yang Habis melahirkan elektif SC. seksio sesaria. Bunda Indi dari Rumah Sakit Geraha ini mestinya. Ini di paket untuk jawaban ada 2 nih. Jawaban untuk hospital dan jawaban untuk bundanya. Nih, saya jawab versi hospital dulu, Bun. Ya. Rumah sakit yang melaksanakan layanan seksio sesaria tentunya sudah dipaket sebelumnya dengan paket kelas laktasi. Ya. Karena operasi seksio sesaria itu satu ada yang memang situ, ada yang elektif. Nah, ini kita ngomong konteksnya yang elektif ya. Jadi sebelum seksio sesaria yang elektif, maksudnya yang terencana, misalkan tanggal 1 Januari saya akan diseksio. Nah, pada semester terakhir, monggo rumah sakit itu melakukan kelas laktasi. Ya, supaya bisa mengcoaching serta mengedukasi ibu-ibu sehingga tidak cemas apabila nanti ASI-nya itu tidak keluar di awal-awal. Di kelas coaching ada 2 kelas. 1 kelas ibu-ibu yang trimester pertama, ini ASI udah rembes. Ya, walaupun belum melahirkan udah meleleh terus ini udah netes-netes ya. Ini belum ada loh. Monggo, Bu, di beberapa rumah sakit ini bisa dipakai untuk salah satu terobosan. Simpen di ASI yang rembes sebelum melahirkan itu pada kemasan yang kecil. Jadi nggak perlu sebenarnya tempat gede-gede seperti tempat kalau kita periksa darah. Simpen di freezer, kasih nama. Nanti pas bayi-bayi yang di rumah sakit tersebut melahirkan, belum keluar ASI-nya, kasihkan simpanan ASI yang sesuai dengan ibunya. Ya. Yang kedua, nggak keluar nih pada waktu trimester terakhir, nggak keluar. Ya udah, nggak keluar. Kalau disiapkan mental ibunya. Bu, bayi baru lahir, ya tidak perlu masukkan apa-apa. Tidak perlu di ASI di awal lahir ya, sampai 2 kali 24 jam kalau saya. Di awal lahir, nangis, ASI-nya belum keluar, enggak apa-apa. Enggak perlu dikasih susu formula, enggak perlu dikasih air gula, enggak perlu dikasih air teh, enggak perlu dikasih air tajin, dan lain sebagainya. Karena pada waktu bayi, mungkin perjanjiannya dengan Gusti Allah dulu ya. Kalau kamu nanti lahir, ASI mamamu belum keluar, ya Allah tuh sudah nyiapin. Saya sangoni lemak coklat pada punggungmu. Nah, kayak onta nih, bayi kayak onta juga nih. Ini nanti yang aja jadi makananmu pada awal-awal kehidupanmu. Hebat nggak, Bun? Nah, segitu terencananya ya Allah itu ya. Nah, cuma yang suka riwah tuh kita sendiri. Ya, jadi habis seksio anaknya nangis ya. Oh lapar ini sus, ini lapar, ASInya belum keluar, anakku bisa kenapa-napa nih kalau nggak cepat dapat susu gitu. Ini sus, anakku nangis terus, akhirnya nih dijejelin susu formula. Padahal nggak perlu hal-hal seperti itu. Para bidan di rumah sakit harus jelaskan, Ibu sabar ya. Ini nanti kalau kita kasih susu formula, persiapan ASI itu di awal-awal mereka nggak perlu ada
waktu untuk mentoleransi, bayi itu tidak perlu mendapat ASI ataupun makanan lainnya. Itu 2 kali 24 jam. Ya, nangis itu belum tentu lapar. Nangis itu adalah perubahan alam. Waktu di dalam kandungan dia nyaman sekali. Jadi tidur di spring bed. Spring bednya itu apa? Plasenta bundanya. Diiringi lagu. Lagunya degup jantung bundanya. Ya, dielus-elus tiap saat. Dengan apa? Jalannya air ketuban. Lah pas lahir bidannya digeblokin nih sama dokter objinnya. Plok, plok, plok dokter anak nih. Ditarik mak jedul gitu. Lah biar nangis. Jadi awal-awal pasti bayi itu nangis seperti itu. Enggak perlu, bukan berarti lapar pun ya. Nanti didampingi oleh DSA-nya, dokter spesialis anaknya yang menentukan, oh inilah saya harus memberikan asumen alimentasi tambahan, oh ini enggak, seperti itu. Jadi jangan ke susu. Pemberian alimentasi tambahan susu formula di awal-awal itu justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi yang paling penting adalah segera lakukan IMD, kontak dini, supaya nyambung lagi. Setelah bayi lahir nih tali pusat dipotong sama dokter ambilnya mak jebret gitu ya. Sebenarnya kan udah masih tersambung nih kayak listrik dari mama nyambung ke dek bayinya ya. Habis itu udah kepotong, dipisah kamar karena nggak rooming in, karena nggak rawat gabung, lah tambah hilang kontaknya ini. Obatnya adalah skin to skin kontak, langsung tempelkan IMD sehingga kulit bayi nempel ke kulit bundanya. Nggak perlu ngenyot puting susu tuh, nggak perlu ya. Yang penting adalah nempelnya sehingga kuman atau bakteri baik pada kulit bundanya bisa ditransfer ke kulit ibunya dan bayi kembali nyaman lagi. Setelah tadi rasa di surga, kehilangan spring bednya, kehilangan musiknya, kehilangan elusan cairan ketuban, dia kembali lagi. Kembalikan, tolong kembalikan ke dada ibunya. Supaya bayi enggak stres dan bundanya juga enggak stres. Seperti itu ya. Saya sampai jam berapa? Ya 10 menitan lagi, Dok. Baiklah, monggo Bunda. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Bunda Ratna. Izin tanya, melanjutkan pertanyaan yang kemarin, Dok, tentang bayi yang suka hisap jempol. Setiap diam, dia hisap jempol. Sampai saya tidak sengaja melihat gusi kiri atas bayi kok seperti ada, agak melengkung. Sama melengkung beda apanya, Dok? gusinya, Dok. Gusi? Ya. Monggo. Ya, seperti agak melengkung. Beda sama yang kanan. Dia suka hisap jempol kiri. Bayi ASI 4,5 bulan. Apakah ini efek dari hisap jempol? Sampai saya bingung mau mengalihkan bagaimana, kewalahan karena dia terlalu sering hisap jempol. Mohon pencerahannya. Iya. Ini kebetulan ya, menghisap jempol ini hostnya ada dokter Gigi Dian. Sebenarnya saya nih balik tanya nih tempat dokter Gigi Dian nih. Dok, dokter Gigi Dian, untuk isap jempol nih, emang ngaruh ya dok dengan pertumbuhan gusi sama rahang? Iya Bun, jadi memang kalau untuk menghisap jempol itu akan otomatis dari gusinya, apalagi tulang rahangnya itu akan membentuk, lama-lama akan menyempit Bunda. Jadi untuk kedepannya nanti gigi geliginya itu tumbuhnya akan maju. Jadi kalau biasa kita bilang itu agak tonggos gitu ya. Dan kemungkinan juga untuk tulang rahangnya itu bisa mengecil Bunda, sehingga nanti kemungkinan giginya tumbuh itu bisa maju mundur atau berantakan. Nah, seperti itu. Cuman mungkin bisa dialihkan ya dengan cara apapun kalau bisa, nggak boleh menghisap jempol karena memang pada dasarnya mungkin bayi itu kadang memang kalau mereka kebingungan mungkin ngantuk atau apa, refleks untuk menghisapnya besar ya dok ya. Jadi kalau dari awal memang kita tidak mencegah bayi itu menghisap jempol, kemungkinan sudah terbiasa menghisap jempol itu akan sangat susah untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Jadi kalau seperti itu mungkin bisa dengan
memplester jempol si anak, tapi ya bukan dengan plester yang sangat ketat ya Bunda. Pasti anak akan sangat rewel dan marah, tapi ya itu untuk kebaikan ke depannya, begitu. Baiklah. Nah, itu kan Bun. Nah, udah dengar jawaban dari dokternya Gigi sendiri nih. Bahwa mengisap jempol bisa menimbulkan penyempitan rahang atau struktur gigi yang menjadi tidak beraturan. Itu kalau jawaban dari dokter gigi. Nah, saya cuma nambahin aja. Mengisap jempolnya itu di usia berapa bulan. Jadi ada namanya pada bayi itu secara psikologis memang dia masuk fase oral. Jadi apa-apa memang diemut seperti itu. Cuman emut mengemut ini, bayi ngemut jempol nih, bayi ngemut ujung guling, ya, bayi ngemut tangan bundanya, macam-macam nih jenisnya yang diemut-emut kalau di klinik tumbuh kembang itu. Jadi macam-macam, ada ujung guling, ada jempol, paling banyak nih jempol. Ada jempol kaki, ada jempol tangan. Itu intinya apa toh Bun? Dia nyari kenyamanan. Ya. Kenapa kenyamanan harus dicari? Tak kembalikan ke bunda-bunda. Maybe she feel insecure, dia merasa nggak nyaman. Ibunya yang biasa ada di sampingnya, sekarang waktu kerja, dia nggak ngomong loh. Tolong dicari akar masalahnya, ngapain dia suka ngemut-ngemut gitu. Emang secara fisiologis dia fase oral atau dia merasa insecure itu tadi. Bundanya kerja nih, ya, dia digangguin kakaknya terus nih. Ya, dia beralih ASI, ditambahin formula. Ngenyut ASI itu beda loh tekniknya sama ngenyut botol. Itu mendelnya ke depan lah, ASI itu harus nah itu bingung dia seperti itu. Tolong pahami dulu kondisi ini si baby seperti apa. Nah itu tadi akhirnya jawabannya adalah dialihkan. Dialihkan apa? Yaitu dicari di mana dia merasa nyaman. Yang paling saya garis bawahi untuk ngemut jempol, jangan pas ngemut jempol, jempolnya ditutup, dicabut ya Bun. Ya, jangan seperti itu. Jadi pada waktu ngemut jempol, terus jempolnya dicabut, jangan. Ya, dialihkan aja, nanti bunda-bunda akan ngerti linknya seperti apa. Jadi yang pertama adalah akar masalahnya. Ya, dicari dulu di mana rasa kurang nyamannya dia seperti itu. Diatasi kebutuhannya ya untuk didik bayi. Didik bayi belum bisa ngomong. Jadi kita yang harus paham apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, gitu ya mungkin Dokter Dian ya. Tapi jangan lupa nanti kalau yang giginya nggak beraturan di RSI ada layanan merapikan gigi. Jadi rapi jali. Jangan khawatir nanti sama Dokter Sulfa. Yang kebetulan waktu kecilnya dulu ngemut jempol kali gitu ya Dok ya. Oke dokter, jadi di rumah sakit kita ini sudah lengkap dok ya, ada poli laktasinya, ada poli untuk tumbuh kembang anak, ada juga dokter spesialis anak, ya. dokter gigi spesialis anak. Jadi monggo bunda-bunda yang berkenan ingin memeriksakan sejak dini anak-anaknya itu bisa ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Kita juga ada pemeriksaan OAE dokter untuk bayi-bayi baru lahir, itu juga penting. Iya. Untuk kesehatan pendengaran bayi kita. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Bentar Dok, sebelum ke pertanyaan, karena kemarin hari pendengaran sedunia ya tanggal berapa tuh? Tanggal 3 Maret, Dokter. Iya, tanggal 3 Maret. Itu hari pendengaran sedunia. Untuk pendengaran pada baby, screening deteksi dininya, saya rasa di Surabaya itu hanya 2 hospital loh Bun yang ada. Salah satunya adalah di Rumah Sakit Islam Ayani Surabaya. Di mana pada waktu lahir kita sudah screen bahwa tidak ada kelainan pada pendengarannya. Enggak perlu itu atas indikasi misalkan bayinya prematur lah, kuning lah, pokoknya bayi lahir jebret pastikan bahwa tidak ada gangguan pendengaran. Ini penting. Kalau ini kasep dilakukan nanti dandaninya akan susah.
Salah satunya adalah dengan pemeriksaan OAE, acoustic omission, ini apa ya itu, lupa saya. Jadi ini ada di RSI dan biayanya nggak terlalu mahal, Rp50.000. Monggo bunda-bunda yang hamil, kalau misalkan belum dilakukan diingetin aja, saya mau diperiksa tuh OAE gitu. Ya, gitu ya Bun. Ya, ada lagi Dokter Dian? Oke, ada dokter. Ya. Ada dari Bunda Era, dokter. Saya mau Bunda bertanya. Eva ya. Era ini dok. Era, ya Bun, ya terima kasih, monggo. Saya pernah NWP di saat usia kandungan 6 bulan kehamilan. Pernah apa dok? NWP dokter. NWP, nursing well pregnancy, ya. Di saat usia kandungan 6 bulan kehamilan 6 bulan kehamilan. Asinya bening seperti air. Apa seperti itu masih ada gizinya dok? Ye, terima kasih Bunda Era. Sekarang dedeknya umur berapa Bun? Wah, saya membayangkan nih NWP itu luar biasa nih tantangannya, kita harus struggle di situ ya. Jadi kehamilan yang sakit saya enggak boleh ya. Kalau kehamilan kesundulan nih istilahnya. Kalau kita lagi hamil, kita lagi nyusuin, udah hamil lagi nih kesundulan ya. Yang enggak boleh adalah dulu-dulunya enggak ngasih. Yang dedek ini enggak ngasih. Pada waktu hamil justru disusuin. Nah, itu yang kadang-kadang merangsang kontraksi rahim. Tapi kalau sejak awal, ya dedeknya itu sudah ASI, kemudian bundanya hamil, why not? Teruskan aja. Ya, sambil itu tadi diawasi tip-tipnya seperti itu. Bunda Era tanya, lah kok ASI saya jadi bening? Nah, kembali lagi. Seperti yang tadi saya sebutkan, ASI bening pun belum tentu nggak ada gizinya. Bisa jadi yang ASI bening itu kalau dihitung nih sama susu formula, saya belum pernah sampai saat ini melihat susu formula yang komposisinya sebagus ASI ciptaan Allah. Jadi ASI itu customize Bun. Customize itu artinya apa? ASI bayinya Bunda Era cocoknya sama ASINya yang dikeluarkan oleh Bunda Era. ASI anak saya tuh dulu ya cocoknya sama ASI saya. Nah, seperti itu dia dibikin secara customize sama Allah. Kemudian satu, yakinlah bahwa bening itu belum tentu komposisinya jelek. Kok bening komposisinya jelek itu kan di sininya lagi. Di mainnya Bunda Era. Ya. Atur mainnya kembali bahwa asik aku bisa menyusuin, asiku tetap bagus. Nah, habis gitu kok seperti itu Bunda bisa kunjungin klinik laktasi kami. Kami hitung lagi. Oh, kalori yang harus dikonsumsi segini, proteinnya segini, insya Allah enggak ada. Kualitas asinya tetap bisa bagus walaupun kita NWP. Jadi ASI itu akan berkurang kualitasnya hanya pada ibu yang kurang gizi berat. Ya, kalau mah kurus gitu ya tetap bagus asinya. Gendut ya tetap bagus, bukan berarti yang gendut asinya lebih bagus daripada yang kurus, enggak. Sampai kemudian seorang wanita jatuh dalam kondisi kekurangan energi protein KEP. Itu akan mempengaruhi kualitas ASI. Keadaan selain itu saya rasa enggak ada hubungannya dengan kualitas ASI dan masih bisa diperbaiki, yakinlah seperti itu. Jadi proses mainnya ini hipotalamus, alur hipotalamus, hipofisisnya antara pikiran, hati, dan ASI ini diselaraskan. Seperti itu Bunda Ira kayaknya jawaban saya. Nggih. Makasih ya Bun. Ada yang gabung lagi mungkin dokter? Oke dok. Dokter, berarti kalau misalnya untuk seperti saya dok ya, yang sedang bekerja gitu, itu bagaimana dok? Kan pasti saya juga harus memompa ya dok, untuk keperluan ASI juga. Dan kalaupun nggak mompa pun kan jadi penuh rasanya payudara itu dok. Itu sebaiknya, apalagi pada saat kita bekerja kan juga biasanya mungkin kalau di rumah kita menyusui 2 jam sekali. Mungkin pada saat di kantor
ada kesibukan, Ya, jadi tidak baiklah. bisa 2 jam Oke, sekali. oke. Apakah itu juga mempengaruhi kualitas, Iya. mempengaruhi kuantitasnya juga, dokter? Iya, terima kasih Dokter Dian. Dokter Dian Permata Asri ini selain dokter gigi, dia mah pejuang ASI loh. Ya, saya bersyukurnya gini Bun. Dulu beberapa tahun yang lalu pemberian ASI itu belum menjadi lifestyle. Ya, saya cuman lihat satu perawat itu Mbak Heni aja yang dulu mompa-mompa gitu. Sekarang rata-rata orang bekerja kalau menyusuin udah bawa kitnya itu kemana-mana. Ya, karena kulkas juga mudah dicari. Untuk sesi konseling breastfeeding for working mom nanti ada kelas sendiri, Mam. Karena itu ada tipsnya panjang kali lebar kali tinggi. Ye. Yang penting untuk working mom adalah satu tadi kembali ke sini, tata mainnya, hipoporos, hipofisis, hipotalamus, ASI harus oke benar. Ya. Kecemasan pada waktu awal mula masuk bekerja ini banyak banget kasusnya. Ya. Ketidakpedean pada waktu kembali bekerja, apakah saya masih mampu memberikan ASI, itu banyak kasusnya. Padahal semuanya ada solusinya. Protes nih ibu-ibu yang bekerja nih, nggak iso dong, saya berangkatnya jam 8, pulangnya jam 8 malam, ya. Baiklah, kalau memang waktu waktu apa di luar rumahnya itu lama, sewaktu pulang ke rumah, kita sudah satu atap dengan bayi, no botol. Jadi kembali ke payudara. Ya. Tipsnya apa? Kayak dokter Dian tanyakan tadi. Tipsnya adalah frekuensi memompa pumpingnya. Ya, satu udah didandanin bener nih porosnya, ini dasarnya ya Bu, kalau rumah tuh pondasi. Aku bisa kok ngasih anakku itu ya, walaupun aku harus bekerja. Gitu. Diyakini dulu, dimasukkan ke bawah sadarnya. Si dedek bayi juga dikasih seperti itu, Dek, Mama kerja nih, diajak ngobrol, walaupun jawabnya oh gitu ya, anggap aja dia ngerti. Tapi saya selalu yakin bahwa adik bayi itu walaupun nggak bisa ngomong, dia ngerti gitu. Nah, itu satu tata dulu poros bawah sadar kita ya. Karena semuanya itu kendalinya adalah pusat bawah sadar. Yang kedua disiplin. Ya. Disiplin mompa. Ya, pada waktu mompa, pikiran itu jangan pada waktu mompa kita nyelesain tugas, Bu. Oh, membikin bisnis plan, oh membikin list tagihan, oh membikin list online shop gitu. Insya Allah aslinya tidak akan keluar kayak gitu. Jadi pada waktu kita pompa, ikatan di dalam ikatan di bayi ini mestinya juga enggak lepas. Jadi pada waktu kita pompa, ini fotonya. Kalau perlu adanya ditelepon gitu. Relax, benar-benar lepaskan pekerjaan itu pada waktu pompa. Oh, gak iso, Dok. Pekerjaan itu ya diseneni bose lek ngono iku. Ya memang kendalanya banyak dan kita memang harus sabar. Frekuensi mompa, kalau misalkan 2 jam sekali, maka di kantor pun kita pompanya, pumpingnya juga 2 jam sekali. Harusnya seperti itu. Ya, kalau misalkan ada yang kelewat nih, nggak sampai 2 jam, kok aku belum pompa ya, ya nanti ditambahin. Jadi ditarget, Ibu ada kayak daily gitu ya, kayak buku hariannya nih, aku udah pompa berapa kali, berapa cc gitu. Tapi itu semua dilakukan dengan ceria, dengan senang hati dan selalu bersyukur. Kalau kita lakukan stres, kita lakukan targetnya harus gini, itu nanti kita stres sendiri. Kalau ininya rusak karena stres, produksi ASI-nya juga akan macet. Gitu. Seperti itu. Sekarang juga ada kurir ASI, banyak Bun. Ayo yang mau gabung bikin perusahaan kurir ASI patungan sama saya. Enggak, cuman goyan aja. Monggo Dokter Dian. Enggak, Dok. Ini kurang 5 menit lagi enggak, Dokter? Ini masih banyak banget pertanyaan, Dok. Ya nanti pertanyaannya kalau misalkan nggak bisa kita selesaikan sesi ini, kita selesaikan sesi selanjutnya. Ini kan serial ya. Ini ada lagi dokter dari kayaknya ini dari bapaknya, Dok. Dari Oke, saya paling senang ayah. loh kalau dapat pertanyaan dari ayah tuh.
Ini ada Ayah Alim Udin. Berapa jam dokter? Alifudin ya? Alim Udin. Ayah Alimuddin. Oke, baiklah. Ye. Berapa jam dokter penyimpanan ASI di chiller dan freezer dan suhu ruangan? Setelah Baiklah. dihangatkan berapa jam? Ye. Jadi terima kasih Ayah Alimuddin ya. Sekarang kulkas nih untuk penyimpanan ASI tergantung dari tipe kulkasnya. Yang pertama adalah kulkas yang khusus untuk nyimpen ASI. Nah, itu yang kayak nyimpen vaksin yang satu bukaan pintu atas itu aja ya. Kalau bisa seperti itu, maka bisa lama, bisa sampai 6 bulan nih. Tapi saya yakin yang kayak gitu itu susah. Satu, harganya mahal, nggak semua orang punya. Terus gimana dong? Nggak bisa dong, ya pakai kulkas biasa. Cuma kalau kulkas biasa nih, ya Ayah Alim, tolong dipisahkan untuk freezernya, nggak campur sama tempat penyimpanan makanan, misalkan daging mentah, ayam mentah, gurame mentah, itu dipisahkan kalau bisa ya, karena bagaimanapun barang mentah itu akan mengkontaminasi ASI yang kita simpan. Dipisahkan, bisa jadi, oh aku lah tuku kulkas loro. Nah, mahal kan pengeluaran lagi ya. Saya mah sukanya yang gampang-gampang aja sih. Masukkan ke dalam Tupperware, jadi Tupperware tertutup rapat. Ya. Nah, ASI itu bisa disimpan di freezer, bisa disimpan di chiller. Satu tergantung fungsi, tergantung tipe kulkasnya. Bisa disimpan di freezer itu dengan batasan bisa sampai tergantung ini ya. Tadi pada waktu nyimpen jangan lupa kasih tanggal ya Ayah Alim ya. Jadi tak simpen tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 supaya kita ngerti ini ED-nya kapan ya. Kita simpen di chiller. Kita simpen di freezer ya. Sekitar 4 bulanan ya, dengan kualitas freezer yang baik yang tidak dibuka tutup. 4 bulan dia bisa tahan ya. Awal-awal ya 2 bulan. Yang penting itu adalah prinsipnya. Sewaktu mengeluarkan ASI dari freezer itu jangan dikeluarkan yang simpenan awalan simpenan, jadi kan di tanggal ini tanggal 1. Nanti nyimpen lagi tanggal 2 gitu ya. Nyimpen lagi tanggal yang paling awal nyimpennya nih tanggal 10 ya. Jangan dipakai first in first out yang tanggal 1 dulu, enggak. Ya, yang baru pakai dulu. Karena bagaimanapun menyimpan ASI dalam kulkas itu ada kadar antibodi yang turun. Jadi bukan first in first out ya. Kalau saya, jadi yang barusan disimpan itu dipakai dulu. Lah ini nanti dipakai tandukan, makanya tadi kalau nambah maksud saya kalau kurang ASINya, oh ini udah habis nih. Berarti supaya dia dapat antibodi yang fresh, yang seger. Nah, ini nanti untuk kalau dia belum kenyang. Nah, kalau banyak nih sampai penuh gitu, nanti bisa dipilihin. Oh ini nggak kepake, nggak keminum, ya mana ya buang ya Allah. Di rumah sakit banyak yang mau itu. Nah itu yang tanggal ED-nya bisa dikeluarkan. Kalau itu yang di freezer, yang di chiller, ya hindari towing. Towing itu membekukan, mengencerkan kulkas ASI beku menjadi encer dengan suhu yang ekstrim. Jadi ini langsung ASI tak taruh di ini, tak panasin, nggak boleh. Jadi harus dirambang, istilah Jawanya tuh dirambang, istilah bahasa Inggrisnya tuh dikum, ya apa ya namanya. Jadi ini air hangat nih, bukan air panas ya, ASINya taruh di tengah. Nah dia akan meleleh sesuai dengan suhu ruangan. Ya, nggak boleh di freezer lagi. Ya, nanti tata caranya akan kami bikin booklet atau leaflet kami ini kan di grup ASI ya, Pak Alimuddin ya supaya jelas bisa dipegangan di rumah ya. Jadi nanti kita bikinkan flyer, nggak pakai paperless aja, nanti kita share di grup laktasi, insya Allah seperti itu. Ye. Kembali. Ganti. Oke. Dari Bunda Vira, dokter. Bunda Vira Umu Zahro.
Ya. Bismillah, Dok mau tanya, ketika bayi sedang menyusu sangat aktif sekali, lalu payudara kanan kiri dirasa sudah kosong, apa masih ada ASI yang terhisap maksimal oleh bayi? Lalu cara membedakan bayi sedang sekedar ngempeng atau bukan bagaimana, dokter? Gini, tentunya semuanya itu terima kasih ya Bunda Vira ya. Tentunya itu tergantung dari umur baby. Adik baby umur berapa ya? Jadi ASI itu 0 sampai 6 bulan wajibnya itu wajib AIN ya. Nah, nanti di 6 bulan dia sudah dapat makanan tambahan. Namanya makanan tambahan itu berarti makanan yang ditambahkan. ASI-nya tetap sampai 9 bulan sebagai makanan utama. Nah, makanannya, makanan tambahan, makanan yang membackup produksi ASI. 9 bulan kebalik. Makanan utamanya harus benar. ASI-nya tetap jalan seperti itu. Nah, sekarang tergantung Bunda Vira babynya umur berapa. Ya, ini ngempeng, ini ngencut terus padahal udah kosong. Kalau udah kosong lepas, Bun. Ya, supaya tidak timbul ngempeng pada anak. Ngempeng itu bayi hanya mengenyut-kenyut tetapi tidak ada ASI yang masuk. Ya, lepas taruh. Ya. Kalau dia masih lapar, biasanya masih belum apa ya, belum tenang tidurnya. Kalau usia di 0 sampai 6 bulan udah cukup produksi ASI-nya. Kita lihat kecukupan ASI dari mana? Dari plotting KMS-nya. Makanya kalau kontrol jangan lupa KMS-nya dibawa, Bun. Jadi ASI cukup atau enggak itu nanti di usia 0 sampai 6 bulan. Makanya ini belum jelas ya pertanyaannya. Di usia 0 sampai 6 bulan kita cek di plotting KMS. Berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, bagaimana tren kenaikan berat badannya. Kalau oke, it's okay. 0,6 bulan ASI doang. Iya. Sekarang 6 sampai 9. Cek lagi berat badannya, tinggi badannya. Oh, kurang nih. Ya, genjot di ASI-nya. Kalau ini jumlahnya kurang dirasa, ya harus di extra pumping. Tetap kurang lagi, konsul di klinik laktasi. Kami punya tips untuk meningkatkan jumlah ASI. Ya, 9 bulan. Ya, ini mulai masuk yang 6 bulan mulai masuk makanan tambahan. Jangan lupa di 6 bulan harus dapat suplementasi FE. 9 bulan, ya ini sudah makanan ASI-nya hanya cukup 2 gelas sehari udah cukup. Cuman tahapan fase pemberian makanan, ASI-nya lulus nih, ASI eksklusif sampai 6 bulan. Nah ini biasanya ibu-ibu susah losnya di sini nih. Pengenalan makanan dari 6 bulan ke 9 bulannya kedodoran. Ya, jadilah namanya anaknya picky eater, milih-milih makanan dan lain sebagainya. Nah, karena dari awal pengenalan makanannya itu yang belum pas tahapannya. Seperti itu ya Bun. Jadi sesuai dengan umur anak. Kalau di 9 bulan ya ditambahi makannya, ditambahi jumlah kalorinya, ditambahi ekstra mentega, ya toh, double karbo dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tergantung usia anak tentunya. Ye. Terima kasih. Oke, matur nuwun nggih Dokter Wida dan bunda-bunda serta ayah-ayah yang telah mengikuti kelas laktasi online kami. Tapi sepertinya waktunya sudah habis, Dok. Ya, terima Jadi kasih Dokter barangkali Dian. nanti bunda-bunda dan ayah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, insya Allah kita setiap hari Sabtu, Bunda, jam 8 hingga jam 9, kami terus akan memberikan informasi dan edukasi penting seputar bayi dan anak-anak kepada Bunda dan ayah sekalian di kelas serial kelas laktasi online kami. Kemungkinan dari bunda-bunda dan ayah barangkali ada saudara, tetangga, kerabat atau siapapun yang mungkin sedang menyusui atau memiliki anak-anak yang masih kecil atau siapapun yang ingin mengetahui informasi dan edukasi seputar anak, monggo bisa join di grup kami atau nanti bisa langsung mengikuti kelas serial kelas laktasi online kami yang selalu insya Allah kami selenggarakan setiap hari Sabtu. Ya, seperti itu. Mohon maaf apabila ada
Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami dan dari panitia. Mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Dr. Wida, Dr. Ya, Dian, makasih ya. Ya. Oke. Untuk materi minggu depan, insya Allah